memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silahkan duduk. Ya, puji Tuhan. Dan saya dapatkan ayat ini, saudara. Kita buka bersama, ya. Saya percaya ada sesuatu yang mau Tuhan bukakan buat kita. Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, ya. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 6. Kalau ada kita baca sama-sama ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, bahwa yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ayat 3. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama dan mencapai apa? Sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Ayat 5. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Ayat 6. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Sampai di situ. Bapak Ibu, ternyata apa sih kebahagiaan dalam hidup kita ini adalah ketika kita diberi karunia untuk menikmati. Ketika kita bicara tentang karunia menikmati, jangan berpikir oh yang enak, punya harta banyak, ya menikmati, ya bisa naik bisnis kelas menikmati. No, saudara. Dan apa sih arti hidup? Arti hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menikmati, bukan cuma suka tetapi duka, tapi mensyukuri segala yang dilalui, saudara. Ya, ternyata orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang dikasih Tuhan karunia menikmati. Bukan cuma menikmati yang baik. Waktu dalam keadaan tidak baik, kita bersyukur, itu namanya karunia menikmati. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya divonis, saudara. Saya rasa sakit, pinggang saya nih sebelah kiri. Sakit 2 bulan, bukan 6 bulan, sudah tahunan. Tapi saya biarin. Saya pikir karena kecapean khotbah, terutama kalau dia datang sakitnya itu kalau saya habis khotbah 6 kali, ya hari Minggu itu sakit, saudara, di belakang. Jadi saya bilang sama suami, ini otot karena saya pegang mic sebelah kiri. Jadi mungkin sebelah kiri saya ini sakit. Jadi kadang dipijetin sama suami, udah hilang, tapi nanti datang lagi sakit lagi. Terakhir tuh sakitnya sudah semakin sering. Dulu cuma seminggu sekali, sekarang habis itu mundur 3 hari sekali, sekarang tiap hari sakit, bahkan saya sudah demam, saudara. Lalu akhirnya kami cek ke dokter, ya pas waktu itu ke Solo, ya kami cek, biasanya cek rutin, ya kolesterol apalah sih yang biasa-biasa. Lalu teman saya yang kerja di Prodia, dia bilang, Bu, kenapa ibu nggak CT scan aja? Katanya ibu sering sakit pinggang loh, biar ketahuan aja. Akhirnya ketika di USG, ya, ketika di USG dia bilang, dokternya bilang, ini ginjal sebelah kiri ibu memang kecil sebelah ya. Saya bilang, ya harusnya enggak ya, tapi ini mengecil sudah menyusut 3 cm. Ya, yang sebelah kanan masih utuh nih, ya 11, yang kiri tinggal 9. Terus ini ya saluran kemihnya juga membengkak nih, kayaknya membengkak. Ini enggak normal loh, Bu, ini bengkaknya besar sekali. Saya lihat itu ada yang menyumbat di bawah, tapi saya nggak tahu itu apa. Tapi ibu harus segera periksa ke dokter. Saudara, kita dengar ginjal kita mengecil menyusut 3 cm, stres enggak? Saudara manusia? Saudara stres? Ya stres, saudara. Saya juga stres. Biar lagi kata pendeta, ya nggak, bapak-bapak pendeta? Ya, kita ini sering khotbah, percaya Tuhan, ajaib, dahsyat. Tapi ketika kita diomongin gitu, jujur, pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati.
Ya kan? Kita juga manusia. Waktu saya dengar itu, ciut langsung saudara nyali saya. Iman saya ciut waktu itu. Jujur, kita nggak bisa ketika puji Tuhan aman, percaya. No, ketika normalnya manusia waktu takut ya ada deg-degan. Justru kalau sudah nggak pernah takut, jangan-jangan kau sudah mati rasa. Perlu periksa itu, sakit jiwa pasti. Ya, kalau masih manusia normal takut, termasuk pendeta. Ya, saya nggak mau pencitraan, saya ngomong apa adanya yang saya alami. Ya, karena saya juga manusia seperti jemaat pada umumnya. Lalu suami saya mau mencoba menghibur saya. Dia bilang, gak usah dipikir, Tuhan sanggup. Ayo kita pergi makan yuk di restoran kesukaanmu di Solo, adem ayem. Dia berharap supaya saya adem. Walaupun makan di adem ayem, perasaan tidak. Ini lagi divonis dokter. Saya duduk merenung, saya sedih. Suami saya berusaha, nggak usah dipikir, saya nanti pulang ke Jakarta kita periksa. Biasa itu gini. Sekarang juga canggih gini. Nggak bisa saudara. Memang ketika kita berurusan dengan masalah kesehatan, ya kita dengan diri kita, dengan Tuhan. Istri mencoba menghibur, suami coba menghibur, anak coba menghibur, tapi tetap nggak bisa. Pada akhirnya waktu kita sakit, kita berurusan dengan Tuhan, dengan diri kita. Nggak bisa orang basa-basi ngomong kuat ya, tetap percaya. Itu kita udah nggak, kamu nggak rasa, kamu nggak ada di posisi saya. Ya, disitulah kita harus membangun iman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus mengelola hati kita, emosi kita, dan tetap percaya pada firman Tuhan. Itu nggak gampang. Akhirnya saya cuci tangan, lagi mau makan, saya pergi cuci tangan dengan muka yang lesu. Saya cuci tangan, tiba-tiba ibu-ibu datang. Ibu pendeta Debbie ya? Saya bilang, iya bu. Aduh bu, puji Tuhan, ya ampun bisa ketemu kayak mimpi. Bu, saya lagi gak enak hati nih. Kenapa bu? Aduh bu Debbie, saya mau berterima kasih. Ketika saya mengalami pergumulan yang berat banget, tiap hari saya dengerin khotbah ibu. Sehari sampai 6-7 kali saya putar khotbah ibu. Dan ibu tahu apa yang terjadi? Saya itu kayak orang hilang ingatan.